Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba untuk membuat sebuah video menanggapi video yang lain yang membahas tentang surah Yasin ayat 14 disertai dengan tafsir. Seperti apa pembahasannya? Nanti kita akan saksikan. Lalu akan saya selipkan beberapa tanggapan terhadap pembicara dalam video tersebut. Mari kita mulai. Shalom Bapak Ibu semua, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu Paulus yang dituduh tukang tipu itu ternyata ada di dalam literatur Islam. Tunggu video ini. Perhatikan, pembicara memiliki atau menunjukkan sebuah moto, ya, yaitu jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Perhatikan, kita nanti akan lihat apakah pembicara konsisten dengan kata-kata atau moto tersebut. Saya ulang, jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Mari kita lanjutkan. Seperti yang kita ketahui bersama, khususnya dari saudara-saudara kita yang dari Islam, mengatakan bahwa Paulus itu memiliki predikat yang buruk. Paulus dituduh tukang tipu, Paulus dituduh pembohong, dia adalah seorang penjahat. Pokoknya banyak hal yang memiliki predikat negatif dialamatkan dan ditujukan kepada Paulus. Nah, saya anggap ini adalah sebuah kewajaran karena pada umumnya, khususnya teman-teman kita dari Islam, banyak yang tidak belajar dan banyak juga yang tidak membaca buku tafsirnya. Oke, perhatikan bahwa pembicara mengatakan rekan-rekan dari Islam banyak yang tidak belajar dan tidak membaca buku tafsirnya. Jelas ya? Dengan kata lain, saya bisa katakan bahwa pembicara menganggap dirinya lebih paham atau lebih membaca buku tafsir dibandingkan rekan-rekan Muslim atau rekan-rekan dari Islam yang lain. Nanti kita perhatikan apakah betul seperti itu. Nah, melalui video ini kita akan bahas beberapa tafsir yang menampilkan, yang menuliskan ternyata Paulus ada di situ. Jadi, pembicara mengatakan bahwa ada beberapa buku tafsir yang menampilkan atau menuliskan bahwa Paulus ada di situ. Termasuk juga kita akan dibantu dengan literatur-literatur Islam yang lain sehingga bisa memperkuat argumentasi bahwa Paulus tidaklah seperti yang dipahami oleh saudara-saudara kita Islam akhir-akhir ini. Kita lanjut Bapak Ibu. Kita mulai dari Quran Surah Yasin ayat 14. Oke, yang akan dibahas adalah Quran Surah Yasin ayat 14. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin menegaskan sesuatu hal terlebih dahulu. Bahwa dalam keilmuan Kristiani, dalam pembelajaran mereka terhadap Bible, mereka memiliki sebuah sistem atau sebuah metode yang dikenal dengan istilah perikop. Ya, perikop. Silakan dicek apa itu definisi lengkapnya perikop itu. Tapi pada intinya, pada aplikasinya, perikop itu adalah mengetahui konteks dari sebuah ayat. Konteks dari sebuah ayat. Sehingga sebuah ayat tidak bisa diambil sepotong-sepotong. Tidak bisa dicomot sembarangan. Harus disambungkan dengan ayat-ayat yang lain. Jadi perikop itu mengambil sejumlah ayat, misal dari titik awal ayat A sampai titik akhir ayat B. Nah, di dalamnya ada beberapa ayat,
ayat yang akan dibahas, salah satunya ada di situ. Untuk mengetahuinya, maka harus dipahami konteks dalam perikopnya. Itu adalah dalam studi Bible. Sekarang kita lihat orang pembicara tersebut, seorang Kristiani yang paham perikop, yang menurut dia banyak belajar, diperhatikan layar belakangnya banyak buku-buku, tetapi justru dia mengabaikan metode perikop ini ketika bicara tentang Quran. Ini adalah hal yang saya sebut sebagai standar ganda atau double standard. Dr. James White sering menegaskan even scale, gunakanlah even scale, gunakanlah skala yang seimbang, yang setara, yang sepadan, yang sama. Sudah jelas terbukti bahwa pembicara mengabaikan ilmu perikopnya dan seenaknya mencomot satu ayat saja lalu dibahas. Silahkan Anda menilai. Idarsalna ilahimu itnaini fakadahubuhuma fa'azzasna bitalitin fakulu inna ilaikum mursalun. Saya tidak ingin mengomentari banyak tentang pembacaan Quran, tapi ya bisa dipahami bahwa yang bersangkutan mestinya tidak banyak belajar bahasa Arab karena pronunciation-nya, ya, makhraj hurufnya, kiroahnya berantakan. Ini bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Id arsalna ilaihi mutnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Shadaqallahul azim. Kalau kita baca terjemahannya, ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang diutus kepadamu. Adapun literatur Islam yang saya gunakan ini adalah Tafsir Ibnu Katsir, jilid 6. Oke, sekarang kita fokus pada literatur pertama. Ya, dalam video ini ada banyak literatur, kita fokus pada literatur pertama dulu, yaitu Tafsir Ibnu Katsir, jilid 6. Kalau kita lihat Bapak Ibu, bagaimana isinya? Dijelaskan di sini bahwa 2 orang yang pertama, 2 utusan yang pertama itu dikatakan pergi ke sebuah kota yang bernama Antioquia. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin menyoroti fakta daktual, data fakta aktual di depan mata yang disajikan oleh pembicara. Di situ ada 5 garis merah. 5 garis merah. Yang pertama, garis merah pertama adalah Ibnu Abbas, Ka'ab al-Ahbar, dan Wahab ibn Munabbi atau Wahab bin Munabbi. Garis merah pertama. Garis merah kedua, yaitu kota Antioquia. Garis merah ketiga, Syadik, Syaduk, dan Shalum. Garis merah keempat, Buraidah bin Al-Khosib. Garis merah kelima, negeri Antioquia. Ingat, ada 5 garis merah. Mari kita lanjutkan. Nah, teman-teman kita, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang dari Kristen pasti pernah mendengar kata Antioquia. Ini bukan suatu kota yang asing bagi orang Kristen tentunya. Nah, di sini langsung kita lihat saja Bapak Ibu. Dijelaskan di situ Ibnu Abbas, Ka'ab al-Ahbar, dan Wahab bin Munabbi berkata yaitu kota Antioquia. Perhatikan, pembicara menyebutkan atau membahas 2 garis merah pertama, yaitu Ibnu Abbas, Ka'ab al-Ahbar, dan Wahab bin Munabbi. Dan garis merah kedua, yaitu kota Antioquia. Kita lanjutkan. Nah, dijelaskan lagi, Ikrimah, Qatadah, dan Az-Zuhri bahwa itu adalah negeri Antioquia. Tiba-tiba pembicara langsung lompat ke garis merah terakhir. Karena ingin fokus kepada kata Antioquia.
Mari kita mundur sedikit. Perhatikan, pembicara langsung lompat ke bagian Ikrimah, Qatadah, dan Az-Zuhri bahwa itu adalah negeri Antioquia. Saya anggap saja pembicara menyertakan sekaligus garis merah yang keempat, yaitu tulisan Buraidah bin Al-Khasib. Satu kesatuan ya. Jadi pembicara setelah bicara dari dua garis merah yang pertama, langsung lompat ke dua garis merah yang terakhir. Betul? Kita lanjutkan dulu. Apakah betul seperti itu? Di Antioquia. Jadi ada kata Antioquia sebagai kata kuncinya. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang mengejutkan buat kita. Berdasarkan tafsir Quran juga yang saya singgung di video sebelumnya. Kita menggunakan tafsir At-Tabari. Perhatikan. Pembicara belum selesai membahas tafsir Ibn Katsir jilid 6, langsung lompat ke tafsir At-Tabari. Apa yang bisa kita simpulkan? Perhatikan ini. Kita kembali pada layar ini. Apa yang tidak dibaca oleh pembicara? Saya beri kotak. Pembicara tidak membacakan syadik, syaduk, dan syalum, yaitu garis merah yang ketiga. Kenapa begitu? Karena pembicara menyadari bahwa sebelum tiga nama tersebut ada tulisan 3 orang rasul. Jadi jika kita baca secara lengkap, yang menurut pembicara bahwa rekan-rekan Islam kurang membaca, ya, kurang belajar dan kurang membaca buku-buku tafsirnya, tapi yang pembicara juga lakukan adalah melompati semua rinciannya. Kita baca total. Ibnu Ishaq meriwayatkan sampai kepada Ibnu Abbas, Ka'ab al-Ahbar, dan Wahab bin Munabbih berkata, yaitu kota Antioquia. Rajanya dikenal dengan penyembah berhala. Lalu Allah Ta'ala mengutus kepadanya 3 orang rasul. Yaitu yang dibahas pada ayat 14 ini. Yaitu Syadik, Syaduk, dan Syalum. Akan tetapi mereka mendustakannya. Diriwayatkan dari Buraidah bin Al-Khasib, Ikrimah, Qatadah, dan Az-Zuhri bahwa itu adalah negeri Antioquia. Jadi 3 orang rasul yang dihubungkan dengan negeri atau kota Antioquia yang menurut pembicara sudah tidak asing lagi bagi umat Kristiani. Siapa nama 3 orang rasul itu? Syadik, Syaduk, dan Syalum. Saya tanya, di mana nama Paulus? Tinggal pilih. Apakah dusta atau munafik? Penilaian terhadap pembicara. Terima kasih. Untuk sementara, ini adalah video pertama. Nanti akan kita lanjutkan pada video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.